Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi. Subtema ketiga, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran pertama. Pertama kita akan mempelajari muatan IPS tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat. Yang ketiga, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara dalam program Mobility serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan juga simpulan. Pernyataan umum membuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Deret penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Bacalah teks tersebut dengan seksama. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. Helikopter merupakan pesawat udara yang mengangkat dan terdorong oleh satu atau lebih rotor atau propeller horizontal besar. Helikopter diklasifikasikan sebagai pesawat bersayap putar untuk membedakannya dari pesawat bersayap tetap biasa lainnya. Dibandingkan dengan pesawat bersayap tetap, helikopter lebih kompleks dan lebih mahal untuk dibeli dan dioperasikan. Lumayan lambat, memiliki jarak jelajah dekat, dan muatan yang terbatas. Sedangkan keuntungannya adalah gerakan helikopter mampu terbang di tempat mundur dan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Terbatas dalam fasilitas penambahan bahan bakar dan beban atau ketinggian. Helikopter dapat terbang ke lokasi manapun dan darat dimanapun dengan lapangan sebesar rotor dan setengah diameter. Landasan helikopter disebut helipad. Pada dasarnya, prinsip dasar terbang dari pesawat bersayap tetap atau fixed wing dengan helikopter yang dikenal juga pesawat bersayap putar adalah sama. Kunci pembedanya ada pada dua kekuatan besar yang bekerja terpadu secara vertikal untuk menghasilkan gaya angkat dan daya dorong yang besar. Oke, dari teks ini, tuliskan informasi dari teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri, kemudian gunakanlah kosakata, baku, dan kalimat efektif. Kita bisa buat di paragraf pertama, yaitu tentang pernyataan umum, paragraf kedua, yaitu tentang deret penjelas, dan paragraf ketiga tentang kesimpulan. Ayo, gunakanlah bahasamu sendiri, bisa kalian pause video ini, kemudian carilah informasinya. Muatan berikutnya yaitu IPA tentang menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Sumber energi alternatif ada yang di alam jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh sumber energi alternatif antara lain adalah sinar matahari, arus air,
angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Selain PLTA, jenis pembangkit listrik yang juga dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menggunakan sumber energi yang berasal dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan logam dirakit dengan jumlah yang banyak dan saling terhubung. Semakin banyak logam rakitan, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Perhatikan contoh gambar berikut. Ini adalah gambar dari panel surya yang terdapat di atap rumah, dan ini merupakan fungsinya. Jadi, rumah ini tidak menggunakan energi listrik yang langsung berasal dari pembangkit listrik, melainkan menggunakan energi alternatif yang berasal dari sinar matahari yang disimpan energinya oleh panel surya, lalu dihasilkan energi listrik yang bisa kita gunakan pada alat elektronik. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema ketiga, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran kedua. Yang pertama yaitu muatan SBDP tentang syarat brosur yang baik. Berikut ini merupakan ulasan mengenai syarat sebuah brosur yang baik. Yang pertama, judul berukuran besar dan mudah terbaca. Yang kedua, tulisan jelas dan mudah terbaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Yang keempat, gambar berkaitan dengan isi atau topik brosur. Yang kelima, ketepatan pemilihan warna antar warna dasar brosur dengan warna tulisan. Yang keenam, ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan yang ada. Umumnya, brosur itu berukuran kertas A5 atau dengan panjang 14,8 cm dan lebar 21 cm. Berikut ini merupakan contoh brosur yang baik. Ini dia tentang makanan, lalu tentang kegiatan anak, dan juga tentang isi dari produk sebuah makanan atau obat. Selanjutnya yaitu muatan PPKN tentang sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Contoh sikap positif terhadap keberagaman ialah saling menghargai dan menghormati, serta bangga memakai barang buatan dalam negeri. Penggunaan batik merupakan wujud pelestarian warisan bangsa Indonesia agar tidak diakui oleh bangsa lain. Masyarakat sebaiknya mengurangi pembelian barang buatan luar negeri dan mulai beralih membeli barang-barang buatan dalam negeri. Sikap positif lainnya adalah meyakinkan diri bahwa barang buatan dalam negeri memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan barang buatan luar negeri. Menggunakan barang buatan dalam negeri mencerminkan rasa cinta kita kepada tanah air dan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran ketiga. Pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, bacalah teks yang ada dengan cermat. Kemudian, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Lalu, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Bacalah teks tersebut dengan seksama.
Febri merupakan seorang anak dari pedagang sayur di pasar. Setiap pagi, Febri selalu membantu orang tuanya untuk mempersiapkan barang dagangannya. Setelah semua pekerjaan selesai, titik-titik. Oke, ini bagian yang rumpangnya, nak. Lalu kalimat sesudah bagian rumpangnya, tiba di sekolah, Febri masuk kelas dan siap untuk belajar. Kita sudah baca dengan sungguh-sungguh. Lalu kita simpulkan apa topik permasalahan ini. Tentang seorang anak yang rajin membantu orang tuanya setiap pagi sampai dia mau berangkat ke sekolah. Pahami, nak? Oke, kalimat sebelum bagian rumpang kita baca terlebih dahulu, nak. Ada di sini setelah semuanya selesai, ya. Setelah semua pekerjaannya selesai. Titik-titik. Lalu kalimat sesudahnya, tiba di sekolah. Febri masuk kelas dan siap untuk belajar. Oke. Berarti di sini ada proses, nah. Setelah semuanya selesai, pekerjaan dia membantu orang tuanya, lalu dia ngapain? Ya, tepat sekali. Dia sekarang mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke sekolah. Bagaimana kalimatnya? Sehingga menjadi kalimat efektif juga menggunakan kosakata yang baku. Seperti inilah Febri mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Cukup saya rasa. Coba sekarang kita masukkan ke dalam teksnya. Setelah semua pekerjaan selesai, Febri mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Tiba di sekolah, Febri masuk kelas dan siap untuk belajar. Nah, kalimat itu saling berhubungan antara kalimat sebelum yang rumpang dan juga sesudah yang rumpang. Selanjutnya yaitu muatan IPA tentang memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari sinar matahari. Ayo ingat kembali tentang panel surya dan juga penggunaannya. Pertama, panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Yang kedua, panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Yang ketiga, panel surya pada kamera pengintai atau CCTV. Yang keempat, panel surya pada lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Yang kelima, panel surya pada mesin kalkulator mengubah energi listrik dan menyimpannya di baterai. Yang keenam, panel surya pada penyimpanan daya atau power bank biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik. Pahami bentuknya, nak. Selain panel surya, energi matahari dapat dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari juga. Panas yang berasal dari matahari digunakan pada oven tenaga surya. Prinsip oven ini hampir sama dengan panel surya, yaitu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik. Namun perbedaannya dengan panel surya adalah oven atau pemanas ini menggunakan aluminium foil. Energi panas yang terkumpul ini akan menjadi sumber panas yang akan memanaskan bahan makanan. Ini merupakan contoh panel surya yang ada di atap rumah, panel surya pada lampu penerangan jalan, panel surya pada lampu lalu lintas. Ini merupakan panel surya pada CCTV atau kamera tersembunyi. Ini merupakan panel surya pada kalkulator. Dan terakhir merupakan panel surya pada pengisian daya atau power bank. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.